Yeah, definitely. Sepasang kekasih telah berjanji sehidup semati, akan tetapi setelah ditinggal mati duluan, si cowok terpikat oleh kemontokan boba super cewek penjual es krim. Alhasil chaos terjadi, dan inilah dia Buying My Ex. Scene awal memperlihatkan sepasang kekasih muda bernama Max dan Evelyn. Max yang baru bangun setelah bergulat semalaman menemui sang adik tiri yaitu Travis. Yes. Diketahui jika si Travis ini hobi banget bawa cabe-cabean buat diseleketep hambrut ke apartemen Max. Karena itulah Evelyn sering kali marah pada Travis. Akan tetapi, Max selalu menenangkannya dan bilang jika mau gimana lagi karena Travis adalah saudara satu-satunya yang ia miliki. Left over, man. If she knows you're here, she's gonna shit a Prius. Come on, this should be how You can go to hell. Yes, ma'am. Di kesehariannya, Evelyn merupakan wanita karir, sementara Max adalah penjaga toko barang-barang antik. Aneh bin ajaib. Terbukti saat sedang berjaga, datang seorang kang paket yang mengirim benda aneh berupa boneka mirip Om Jin dari Timur Tengah, yang padahal ia tak pernah memesan barang tersebut. And the last one. All right. People that way. Yeah, she says it adds to the ambiance. Di boneka itu juga terdapat tulisan yang mengatakan jika boneka itu dapat mengabulkan satu permintaan. Waduh, jadi ingat 76 nih. Tentu aja Max nggak percaya tentang hal tersebut dan mana ada hal-hal begituan di zaman modern seperti sekarang. Max yang gabut lalu menelpon Evelyn dan bilang jika ia ingin cuci busi detik itu juga. Dan setelah selesai ajul gedang bertemakan suster-susteran itu, Evelyn melihat boneka Mbah Jin, namun Max mengatakan jika boneka itu hanyalah dagangan di toko. Satan Genie. Make any want. Lalu Max menggunakan jurus buayanya dan bilang jika dia sangat mencintai Evelyn dan ingin selalu bersamanya, dan tiba-tiba mata boneka aneh itu menyala sendiri dengan misterius. Esok harinya mereka pergi ke sebuah toko es krim yang penjaganya cuantik bin Bahenol Emplok Channel bernama Olivia yang merupakan langganan Max. Melihat mereka sangat akrab, Evelyn cemburu lalu keluar dari toko tersebut yang kemudian disusul oleh Max. Rupanya, rasa cinta Evelyn yang sangat luar biasa membuatnya overprotective dan gampang naik darah ketika melihat Max bercengkrama dengan wanita lain selain dirinya. Welcome to ice cream. Look at all these flavors. Because you work at some novelty ice cream shop where you serve flavors based on. Namun dengan sikap dewasanya, Evelyn meminta maaf atas kelakuannya sesampainya mereka di rumah. Suatu hari, mereka bertengkar hebat karena Evelyn telah merubah total isi apartemen Max yang berisi barang-barang kesayangannya. Percekcokan pun terjadi yang diakhiri dengan Max yang pergi ke rumah Travis untuk curhat sembari meminta saran padanya. Recorded. Okay, well they were taking up all the wall space. Dia merasa jika Evelyn sudah terlalu berlebihan dan seringkali terlalu posesif yang membuatnya tidak nyaman. Dan konyolnya, Travis menyarankan Max untuk memutuskannya daripada terus tersiksa, dan karena Evelyn itu orangnya emosian, ia menyarankan Max untuk memutuskannya di tengah keramaian supaya dia malu dan gak marah-marah padanya. Yeah, they do. Every 4 weeks. Really? Then they get good with a lot of people. That way, if she freaks, starts kicking you in the junk, someone. Konyolnya, si Max nurut aja dan segera OTW ke tempat umum, yaitu taman kota. Dia lalu menelpon Evelyn dan memintanya datang ke sana dengan alasan Max akan memberikan sebuah kejutan padanya. Evelyn sangat senang dan buru-buru OTW gasken ke taman untuk menemui Max. Ketika sampai dan akan menyeberang, tiba-tiba sebuah mobil Fuso datang dari arah berlawanan dan menghantam tubuh Evelyn sehingga membuatnya terpental dan meninggoy seketika.
Kematian Evelyn tentu saja membuat Max sangat terpukul. Di sana juga hadir beberapa orang keluarga, kerabat, beserta teman dekat dari Evelyn. Selepas kematian Evelyn, Max pun galau berat dan merasa amat sangat bersalah padanya. Hingga di suatu malam, dia secara gak sengaja ketemu sama Olivia yang ternyata diam-diam tertarik pada Max sejak dulu. Are you doing anything, like right now? Right now? A Val Luton fan, I see. Oh yeah, well, the guy took what could have been. Mereka kemudian jalan bareng dan Max menceritakan kisah pahit yang baru saja dialaminya. Olivia pun ikut prihatin dan mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua. Di tempat lain, entah gimana caranya Evelyn tiba-tiba keluar dari sarangnya alias kuburan dan kini telah berubah jadi zombie atau makhluk jadi-jadian. Sementara Olivia dan Max malah jadi semakin dekat. Bahkan Olivia mengantarkan pulang dan memberi Max Lakemode Kecrot sesampainya di rumah. Lalu setelah Olivia pulang, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Max menyangka jika itu berasal dari Olivia yang mau tambah porsi dengannya. Tapi betapa terkejutnya, dia ternyata itu adalah Evelyn. I knew you, son of a bitch! Dia datang ke sana dan bilang jika dia kesepian di kuburannya dan tidak ada teman untuk diajak ajul gedang. Tentu saja hal itu membuat Max heran dan pelanga-pelongo dengan Evelyn yang kembali dari kuburannya dan bukannya menghantui seperti hantu atau zombie pada umumnya. Evelyn malah mengajak Max kuda-kudaan. Oh, baby, I'm just screwing with you. Such a wuss. Max semakin takut setelah melihat momen aneh di mana ketika Evelyn jatuh dan lehernya patah, dia tak merasa kesakitan dan krek seketika lehernya normal kembali. Max pun teringat dengan boneka Mbah Jin dan kini percaya jika tulisan yang dibacanya dulu memang benar-benar ada dan tiba-tiba saat bangun, ia berharap semalam hanyalah mimpi buruknya saja. Namun ternyata semua itu adalah kenyataan. Dan karena semalam Max pingsan, kini Evelyn kembali mengajaknya cuci busi. Max menghindar dan beralasan jika dia harus bekerja hari itu. It's the Halloween season, things get real crazy, so don't wait up. Sesampainya di toko, Max langsung mencari patung Mbah Jin untuk mencari tahu kenyataannya. Namun saat ia berusaha mengambil patung itu, ia malah nggak sengaja menjatuhkannya dan patung tersebut pecah menjadi puing-puing kenangan. Tak habis akal, Max mencari cara dengan membaca buku-buku sihir penangkal Saiton. Dibuatlah beberapa bahan dan ramuan khusus yang langsung ia coba pada Evelyn. Tapi ya, praktek emang nggak semudah teori. Semuanya gatot alias gagal total. Karena udah gak tahu lagi harus ngapain, Max kemudian mengajak Evelyn ke bar dan mempunyai ide untuk memberinya minum hingga akhirnya Evelyn teler dan akhirnya membawanya pulang. Datanglah Travis bersama cabe-cabean barunya lagi yang seketika kaget dan ketakutan manakala melihat Evelyn yang bangkit dari kuburnya. Seakan pasrah, Max bicara jujur esok paginya di mana dia bilang udah nggak nyaman dengan keberadaan Evelyn. Namun hal itu malah membuat Evelyn marah dan hubak-habik menghancurkan barang-barang yang dipegangnya. Max tak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi ke toko. And there goes. Lalu Olivia datang membawakan sarapan untuknya dan mereka pun ngobrol santuy. Dan saat mereka hendak padu jigong, tiba-tiba telepon Max berbunyi yang ternyata itu adalah Evelyn yang lagi kangen dengan Max. Hal itu membuat Olivia bersedih dan mengira Max telah mempunyai kekasih baru, apalagi Evelyn. That's great. That's really. You know, I already tried that with my ex-boyfriend, and you know how that... Di sini, Max yang gak mau kehilangan Olivia berusaha menjelaskan bahwa ia sebenarnya mencintai Olivia. Akan tetapi, dia meminta waktu untuk membereskan beberapa hal terlebih dahulu. Olivia setuju dan akan memberinya waktu asalkan Max mau pergi nonton ipar adalah mau di bioskop terdekat saat malam Halloween tiba. I'll be there if you want to meet me. Setelahnya, Max kembali menemui Travis dan meminta saran untuk menyingkirkan Evelyn yang terus saja mengganggunya. Travis pun menyuruh Max untuk membunuh Evelyn saja, namun Max takut dan ragu karena ia tidak pernah melakukan kekerasan, apalagi membunuh.
Akhirnya, Travis yang kasihan kepada saudara tirinya itu mau menjadi sukarelawan dan akan menghabisi Evelyn dengan tangannya sendiri. Easy too. Just go creeping while she's asleep. Execution. Bathtub, hair dryer, zap. Dia lalu masuk ke apartemen tepat setelah Max pergi kerja. Dengan alasan mengambil barang yang ketinggalan, Evelyn sama sekali gak curiga dan membiarkan Travis masuk. Di tempat lain, Max lagi enak-enakan mojok di ujung bioskop nonton ipar adalah Maud bersama Olivia. Mereka lalu berpindah ke mobil karena udah bosen nonton dan lanjut baku hantam olahraga malam dan mobil pun bergoyang. Right back at you, Toots. Hallelujah. The gore. Sementara di apartemen, di saat Travis mengecek kaset yang dicarinya terdapat adegan psikopat yang sangat kejam dan siapa sangka Evelyn terinspirasi oleh film tersebut dan langsung menyerang Travis habis-habisan seperti zombie yang ingin memakan otak manusia. For what? Keesokan harinya, Max terbangun dengan muka yang segar dan otong yang fresh setelah diservis Olivia semalam. Ia lalu teringat Travis yang sedang mengeksekusi rencana mereka dan lantas pergi ke apartemen untuk mengecek keadaannya. Saat sampai, ia disambut Evelyn dengan muka yang sangat menyeramkan. Namun betapa kagetnya Max saat melihat saudara tirinya sudah log out dari dunia setelah disikat Evelyn tadi malam. I was busy. I'm sorry. You changed your clothes. Evelyn juga mengajak Max untuk mati bersamanya agar mereka selalu bersama. Tapi Max yang berusaha tetap tenang dan berusaha mengulur waktu dengan menyuruh Evelyn menyiapkan air panas untuk mandi. Kesempatan itu digunakan Max dengan baik, di mana setelah Evelyn masuk, Max segera mengunci kamar mandi dan langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian itu. Brother, and now she's gonna eat me. Hello? Sementara itu Evelyn yang memanggil Max namun gak juga disautin jadi kesal dan sekali dorong pintu langsung jebol. Dan yang lebih parahnya lagi, Evelyn melihat sebuah WA mesra dari Olivia yang tentu saja membuatnya murka. Evelyn pun tentu saja dengan emosi pergi ke toko es krim dan akan membunuh Olivia. Max yang telah berada di kantor polisi mendengar bahwa seorang telah membuat kekacauan di toko es krim Olivia. Dia langsung menyadari jika itu semua adalah ulah Evelyn dan saat itu juga dia OTW untuk menyelamatkan Olivia. Benar saja, saat Max datang, ia melihat Olivia sudah dalam posisi terikat dan disandera Evelyn. Max di sini berusaha menenangkan Evelyn dan menyuruhnya untuk melepaskan Olivia karena Olivia nggak bersalah. Max juga berusaha jujur mengatakan kepada Evelyn bahwa ia sudah tidak bahagia lagi dengannya, terlebih mereka udah beda alam. What? This is between you and me. You cheated on me. Tentu saja hal itu membuat Evelyn sangat marah, lalu berusaha untuk menghabisi mereka berdua. Olivia dan Max yang tak mau mati konyol berusaha melakukan perlawanan. Namun, seperti yang kita tahu, Max dan Olivia bukan tandingan Evelyn yang udah level up. Saat pertarungan yang hampir menumbangkan kedua manusia tersebut, tiba-tiba si Travis kembali hidup setelah menjadi zombie, lalu menusuk Evelyn dengan golok yang sempat ia bawa sebelumnya. Alhasil, Evelyn pun terkapar dan mati untuk yang kedua kalinya. Are you okay? Scene pun ditutup dengan kehidupan baru Max dan Olivia yang berakhir bahagia dan kini membuka usaha es krim bersama di pusat kota, tentunya dibantu dengan zombie Travis yang nyatanya masih hidup dan sedang mempromosikan toko es krim milik mereka. Dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film Buying My Ex. Sungguh awkward, yang konyol tapi lucu juga ya. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Bang Dickson beserta seluruh jajaran pamit dan adios.